Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 253, Pertarungan level keempat penguasa bela diri. Liu Yuan, kamu memang aib bagi keluarga Liu. Kalau kamu tidak menikahi perempuan sialan ini, kita pasti tidak akan menderita seperti ini. Bahkan, sampai sekarang kamu masih melindunginya. Menurutku, kita bunuh perempuan sialan ini sekarang. Dengan begitu, keluarga kita tidak ada hubungannya dengan semua perkara ini dan Sekte Matahari Hitam pun akan membebaskan kita. Beberapa anggota keluarga Liu berkata dengan tegas sambil bersama-sama bergerak mendekat. Apa yang ingin kalian lakukan? Raut wajah Liu Yuan sedikit berubah. Dia segera melindungi Luo Xiuxiu dan anaknya di belakang tubuhnya. Semenjak dikurung di penjara bawah tanah, telah terjadi perpecahan di dalam keluarga Liu. Mereka selalu menyalahkan Liu Yuan dan Luo Xiuxiu atas semua masalah yang terjadi. Sebenarnya, adik laki-laki Luo Xiuxiu yang menyebabkan masalah ini. Namun, sebagai suami Luo Xiuxiu, Liu Yuan tidak mungkin berdiam diri saja. Liu Yuan, dasar kamu anak durhaka, minggir kamu, teriak seorang pria tua yang rambutnya sudah beruban dengan dingin. Ayah, dia adalah menantumu, sahut Liu Yuan dengan raut wajah yang sedikit berubah. Pria tua itu adalah ayah Liu Yuan. Dia adalah kepala keluarga Liu. Dasar kamu anak durhaka, sebelum kamu bunuh mereka berdua dengan tanganmu sendiri, jangan panggil aku ayah, kata sang kepala keluarga Liu itu sembari mengulurkan tangannya ke arah Luo Xiuxiu dan anaknya. Jangan ada yang berani menyentuh mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar sel penjara. Sebagian besar anggota keluarga Liu yang berada di dalam sel menoleh ke arah suara itu. Mereka tidak mengenali Luo Xiu. Mereka malah mengira dia adalah murid Sekte Matahari Hitam. Tuan muda, beberapa orang dari keluarga Liu merangkak mendekatinya dengan wajah penuh sanjungan. Keluarga kami tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Luo Xiu. Jadi, kami berharap Tuan Muda bisa menilai dengan bijaksana. Betul, Tuan Muda. Mohon Tuan Muda sampaikan kepada senior Sekte Matahari Hitam bahwa perempuan ini adalah kakak Luo Xiu. Pria ini adalah kakak iparnya, dan anak sialan ini adalah keponakannya. Mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Demi menyelamatkan diri mereka sendiri, orang-orang ini telah mengabaikan ikatan kekeluargaan. Benar-benar tidak berperasaan. Sudah hampir 3 tahun sejak Luo Xiu meninggalkan kota awan. Luo Xiu sedang berada pada masa pertumbuhan. Penampilannya berbeda dari yang dulu. Dia berubah menjadi lebih dewasa, wajahnya tampak tegas, dan tidak lagi kekanak-kanakan seperti waktu kecil dulu. Dia tidak memedulikan anggota keluarga Liu yang mengeluh itu, melainkan mengarahkan pandangannya pada kakak perempuannya, Luo Xiuxiu. Luo Xiuxiu bukanlah seorang perempuan yang berparas luar biasa cantik, tetapi dia sangat lembut dan anggun. Saat masih kecil, ketika orang tua mereka sedang pergi, Luo Xiu ingat bahwa kakaknya yang merawatnya dari kecil hingga dewasa. Namun, sekarang kakaknya dipenjara di sini karena dirinya. Wajah kakaknya terlihat sangat pucat. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sangat bersalah dan sedih. Kedua mata Luo Xiuxiu yang tak bergairah itu juga memandang ke arah Luo Xiu. Ketika melihat Luo Xiu, tiba-tiba muncul seberkas cahaya di mata Luo Xiuxiu. Luo Xiu, apakah itu kamu? Tanya Luo Xiuxiu sambil mengulurkan tangan. Terlihat masih ada beberapa luka goresan di telapak tangannya itu. Penampilan Luo Xiu telah mengalami perubahan, tetapi Luo Xiuxiu masih bisa merasakan bahwa orang yang ada di hadapannya ini sangat mirip dengan adiknya. Sering, Luo Xiu tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan dalam satu kali tebasan, pintu penjara yang terkunci pun terbuka. Orang-orang dari keluarga Liu yang ada di dalam sel itu tertegun. Mungkinkah dia ini bukan murid dari Sekte Matahari Hitam, tetapi orang yang secara khusus datang untuk menyelamatkan kita? Nyinggir, Luo Xiu melambaikan tangan dan membuat beberapa anggota keluarga Liu yang berada di hadapannya segera terpental ke samping. Kemudian, Luo Xiu berjalan mendekati Luo Xiuxiu dengan cepat. Kak, ini aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Luo Xiu yang mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kakaknya. Dia mengubah vital sejati menjadi kekuatan kehidupan dan memindahkannya ke dalam tubuh Luo Xiuxiu. Wajah Luo Xiuxiu yang pucat pun perlahan-lahan menjadi cerah. Matanya juga seketika memerah. Dia bertanya lagi, Luo Xiu, apakah ini benar dirimu? Kak, ini aku. Maafkan aku yang datang terlambat. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Mereka juga ditangkap, kata Luo Xiuxiu.
Hal yang paling dikhawatirkan Luo Xiu bukanlah keselamatannya sendiri, tetapi keselamatan orang tuanya. Jangan khawatir, ayah dan ibu sudah kuselamatkan. Mereka berada di tempat yang aman. Luo Xiu menghibur kakaknya dan berkata, di sini bukan tempat untuk mengobrol. Aku akan membawa kalian keluar dari sini dulu. Ibu, apakah dia adalah paman yang sering ibu ceritakan padaku? Tanya bocah laki-laki yang berada di samping Luo Xiu sambil mendongakkan kepalanya dan menatap Luo Xiu dengan penasaran. Benar, dia adalah pamanmu. Di masa depan, kamu harus seperti pamanmu, menjadi seorang pria sejati yang gagah berani, jawab Luo Xiu dengan lembut sambil menggendong anaknya. Luo Xiu merasa sangat terharu. Kakaknya yang ikut terseret dalam masalah dan ikut menderita, bukan hanya tidak menyalahkannya, tetapi juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pria sejati yang gagah berani. Hal ini membuatnya merasa terharu sekaligus bersalah. Ayo, pergi, ajak Luo Xiu sambil melirik Liu Yuan sekilas. Meskipun basis kultivasi Liu Yuan masih berada di tingkatan lautan energi, dia adalah pria yang berusaha mati-matian untuk melindungi kakaknya dalam situasi bahaya. Luo Xiu pun sangat mengagumi Liu Yuan. Adapun terhadap anggota keluarga Liu yang lain, Luo Xiu hanya melirik mereka dengan dingin sekilas tanpa memedulikan mereka. Meskipun orang-orang ini berniat untuk membunuh kakaknya, mereka tetaplah orang-orang yang jatuh ke dalam penderitaan karena terseret oleh dirinya. Jika tidak, Luo Xiu pasti sudah membunuh mereka karena perkataan yang dia dengar tadi. Di antara anggota keluarga Liu, ada seorang gadis cantik yang tubuhnya sedikit gemetar. Dia adalah gadis yang pernah disukai Luo Xiu secara diam-diam saat masih berada di balai seni bela diri di kota awan, Liu Yuxin. Namun, saat ini, Luo Xiu tidak memperhatikannya sama sekali. Ketika Luo Xiu sedang mengeluarkan mereka semua dari penjara bawah tanah, hal ini telah diketahui oleh anggota Sekte Matahari Hitam. Formasi perisai sebenarnya bisa mengisolasi kebocoran energi, tetapi karena di dalam Sekte Matahari Hitam selalu ada orang yang berpatroli, kejanggalan ini pun dapat diketahui oleh mereka. Beraninya kamu menerobos ke tempat terlarang penjara bawah tanah. Sebutkan namamu, perintah ketua Sekte Matahari Hitam yang menggunakan topeng emas setengah wajah dengan arogan. Setelah 2 tahun berpisah, apakah ketua Sekte Matahari Hitam sudah tidak mengenaliku? Tanya Luo Xiu yang tersenyum dingin sambil menatap ke arahnya. Pada saat yang sama, Luo Xiu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan kapal perang perunggu dan menyuruh Luo Xiu, Liu Yuan, dan anggota keluarga Liu untuk masuk ke dalam kabin. Kamu, Luo Xiu, ujar ketua Sekte Matahari Hitam dengan ekspresi yang serius. Kapal perang perunggu yang sangat besar itu melayang melintasi langit. Semua tamu yang menghadiri perjamuan ulang tahun di alun-alun tentu dapat menyaksikannya. Semua pandangan tertuju ke arah kapal perang. Mereka semua terfokus pada pemuda berjubah hitam yang berdiri di geladak kapal perang. Hanya sedikit orang yang mampu mengemudikan kapal perang. Paling tidak, orang tersebut harus merupakan seorang ahli dari tingkatan penguasa. Selain itu, hal yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah bukankah kapal perang itu milik Istana Ungu? Pada saat bersamaan, banyak orang yang mengetahui identitas Luo Xiu. Mengenai pemuda yang bernama Luo Xiu, semua orang yang ada di segala penjuru negara bagian tanah langit pasti mengenalnya. Di gua dunia kecil, Luo Xiu bukanlah orang yang sekadar memiliki basis kultivasi tingkatan raja, tetapi juga orang yang telah mengalahkan semua penguasa bela diri dan memenangkan warisan dari mengangkat cangkirnya sembari tertawa di depan istana. Aku sudah menunjukkan padamu slip giok yang mencatat pengetahuan kultivasi. Bagaimana menurutmu? Tanya Li Xuan yang sambil menatap Sun Qiansang. Luar biasa, kalau aku juga tidak akan melupakan anak itu. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan besar untuk mewarisi warisan ahli kuno? Tanya Sun Qiansang dengan serius. Li Xuan yang mengangguk sambil tersenyum dan kemudian perlahan berbicara. Suaranya dengan jelas bergema di telinga semua orang. Lung Xuang, bawa dia. Baik, ketua Sekte Matahari Hitam menerima perintah dengan hormat dan segera mengarahkan pandangannya pada Luo Xiu yang berada di geladak kapal perang. Dia berkata, kalau kamu tidak ingin menderita, lebih baik serahkan dirimu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Luo Xiu tersenyum sinis dan berkata dengan nada menghina, jangan harap. Sebelum selesai berbicara, Luo Xiu sudah menyerang terlebih dahulu. Sebuah energi yang ganas bergelora di dalam tubuhnya. Level keempat tingkatan raja, merasakan fluktuasi energi vital sejati pada tubuh Luo Xiu. Tatapan ketua Sekte Matahari Hitam terlihat sedikit terkejut. Dia ingat dengan sangat jelas, saat masih di gua dunia kecil, Luo Xiu baru saja menerobos tingkatan raja dan mencapai level pertama tingkatan raja. Baru 2 tahun tetapi dia sudah memasuki tahap menengah tingkatan raja. Meskipun dia terkejut, ketua Sekte Matahari Hitam tidak memedulikan hal tersebut. Dia adalah seorang pesilat ulung level keempat penguasa bela diri yang basis kultivasinya 1 tingkatan lebih tinggi dari Luo Xiu.
Tentu tidaklah sulit baginya untuk mengalahkan pesilat tingkatan raja. 2. Kaki Luo Xiu menginjak di atas geladak kapal perang dengan kuat. Lalu, dia segera memelesat bak meteor dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api hitam yang padat. Ketua Sekte Matahari Hitam melihat sosok Luo Xiu yang menyerang ke arahnya dengan tenang. Tampak sosoknya berkelebat dan bersinggungan dengan sosok Luo Xiu. Saat bersinggungan, sebuah pedang perang berwarna emas muncul di tangannya dan menebas ke arah leher Luo Xiu. Sementara itu, Luo Xiu yang menghadapi serangan kuat dari seorang ahli penguasa bela diri, malah mengayunkan tangannya dan menepis pedang perang itu dengan tangan kosong sehingga menimbulkan percikan api. Segera setelah itu, niat membunuh bergejolak di dalam tubuh Luo Xiu. Pedang gigi harimau yang membawa energi ganas, menebas ke arah Ketua Sekte Matahari Hitam dengan kejam. Tubuh perang tingkat penguasa, seru Ketua Sekte Matahari Hitam. Senjata perangnya adalah pedang perang level menengah peringkat bumi. Dengan dorongan basis kultivasi penguasa bela diri, tubuh perang tingkat akhir tidak akan berani bertarung menggunakan tubuh jasmaninya. Berbeda dengan Luo Xiu, dia ternyata mampu menanggungnya. Hanya seseorang yang memiliki tubuh perang tingkat penguasa yang mampu melakukan ini. Basis kultivasi Luo Xiu hanya berada di level keempat tingkatan raja. Tetapi bagaimana mungkin tubuh jasmaninya sudah mencapai tingkatan penguasa? Tubuh Ketua Sekte Matahari Hitam memancarkan cahaya biru keemasan. Pedang perangnya diayunkan dan berbenturan dengan pedang gigi harimau milik Luo Xiu sehingga mengakibatkan sebagian besar kekuatannya hilang. Namun, kekuatan dari tubuh perang tingkat penguasa sangat besar. Serangan frontal yang diterima Ketua Sekte Matahari Hitam membuat tubuhnya sedikit bergetar. Pedang tanpa bayangan, setelah mengetahui bahwa Luo Xiu telah mengultivasikan diri menjadi tubuh perang tingkat penguasa, Ketua Sekte Matahari Hitam tidak lagi meremehkannya dan segera menunjukkan sebuah seni bela diri peringkat ke-8. Pedang kematian. Di lain pihak, Luo Xiu langsung menggunakan seni bela diri peringkat ke-9. Meskipun basis kultivasi vital sejati miliknya lebih rendah satu tingkatan dari Ketua Sekte Matahari Hitam, dengan mengandalkan tubuh perang tingkat penguasa dan seni bela diri peringkat ke-9, Luo Xiu mampu memperkecil kesenjangan di antara mereka. 2. Bersamaan dengan suara ledakan, Luo Xiu terpukul mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang ganas. Di sisi lain, Ketua Sekte Matahari Hitam tidak bergerak sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa ahli level keempat penguasa bela diri sangatlah luar biasa. Namun, serangan Luo Xiu tidak berhenti sampai di situ. Kedua kakinya tiba-tiba menendang di udara dan menyebabkan sebuah ruang kecil hancur. Tubuhnya tiba-tiba bergerak makin cepat dan menyerang ke arah Ketua Sekte Matahari Hitam. Api roh menelan kekosongan yang berwarna merah kecoklatan berkobar di tubuh Ketua Sekte Matahari Hitam dan menyebar sampai ke pedang perangnya. Perpaduan ini membentuk energi pedang yang sesungguhnya. Meskipun telah mengultivasikan tubuh perang tingkat penguasa, kamu tetap bukan tandinganku karena basis kultivasi vital sejatimu masih terlalu rendah. Ketua Sekte Matahari Hitam mendengkus. Pedang perang berwarna emas yang ada di tangannya diayunkan terus-menerus sampai membentuk sebuah energi pedang yang berwarna biru keemasan dan menyapu ke arah Luo Xiu.